untuk mempresentasikan sebuah hasil PKM bersama teman-teman saya, eh, yaitu berjudul Membentuk Semangat Belajar Anak Melalui Metode Game dan Nyanyi. Jadi ini judulnya. Sedangkan subjudulnya Pendampingan di Sekolah Minggu Jemaat Kristen Indonesia Keluarga Kerajaan Salatiga. Ya, jadi ini eh, judul dan subjudulnya. Kemudian sebagai pendahuluan, pada intinya bagaimana eh, membentuk semangat belajar, timbul keinginan belajar, eh, ada kerinduan dan terbangun semangat belajarnya dengan mengaplikasikan game dan atau menerapkan atau menggunakan game dan eh, apa namanya musik atau nyanyian. Sebagai latar belakang, kalau kita baca dalam Matius 18 ayat 10, Matius ayat 19, pasal 19 ayat 15, katakan di sana Allah begitu peduli kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu perlu kita perhatikan bagaimana perkembangan spiritualnya, perkembangan pendidikannya. Gereja semestinya mengajar dan mendidik anak-anak agar imannya bertumbuh dan eh, perlu diperhatikan bahwa sejak dini artinya eh, tidak perlu menunggu anak itu besar baru dididik. Anak-anak mulai dibimbing, dididik, dan diarahkan. Belajar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini sebagai latar belakangnya ya. Sementara tujuannya adalah menjelaskan pentingnya metode game dan nyanyi dalam meningkatkan semangat belajar. Jadi eh, metode game memanfaatkan aplikasi game atau permainan game dan nyanyi dalam meningkatkan semangat belajar. Eh, saya juga tidak terlalu ahli di bidang ini, ahlinya karena kami adalah tim atau kelompok, tetapi saya mencoba memahami, mempelajari bahwa pada intinya sebenarnya ketika kita mendidik anak-anak atau siapapun, eh, ternyata kita perlu memperhatikan berbagai disiplin ilmu. Berbagai disiplin ilmu harus kita integrasikan, harus kita eh, padukan agar tujuan pendidikan itu lebih optimal. Kalau dalam konteks kita ini agar timbul semangat belajarnya begitu, agar mudah menerima pendidikan, agar eh, dapat mengingat lebih baik dan seterusnya. Jadi memang perlu sekali kita optimalkan. Saya mencoba dari berbagai banyak sekali ya disiplin ilmu yang mungkin bisa kita libatkan pada saat mendidik eh, anak, terutama anak-anak sekolah minggu, yaitu eh, bidang ilmu psikologi pendidikan, ilmu pendidikan juga,
musik dan seni, ilmu sosial, teknologi pendidikan. Saya hanya mengambil 5 disiplin ilmu dan mencoba melihat bagaimana kaitannya dengan permainan game dan nyanyian eh, itu ternyata bisa bersama-sama terintegrasi di dalam mendidik anak agar hasilnya atau outputnya menjadi optimal. Misalnya psikologi pendidikan misalnya. eh, Kita harus memahami mereka secara eh, eh, kejiwaan atau secara psikologi tentang jenis game atau lagu yang mana sesuai dengan psikologi mereka. Nah, ini memang tantangan ya. Game yang seperti apa, lagu yang seperti apa, sehingga memotivasi mereka untuk eh, berperan aktif dalam pembelajaran. Saya bilang ini tantangan karena eh, saya sendiri bukan ahli psikologi, tetapi ada ahlinya tentunya bisa melihat seperti permainan apa yang tepat buat mereka di dalam menyampaikan firman Tuhan Pedes, atau terlalu pedes. Karena dia pakai ini, bun nyanyian cabe. nyanyian seperti apa yang sesuai. Ini salah satu apa wilayah atau bidang yang perlu ditekuni seorang pengajar begitu. Jadi harus kerjasama dengan berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, ilmu pendidikan itu sendiri, seperti kita tahu, ilmu pendidikan itu memberikan dasar teori, praktek pengajaran yang efektif. Jadi, dalam hal ini, metode game dan nyanyi merupakan teknik pembelajaran aktif yang memungkinkan anak untuk belajar dengan cara menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi, eh, mereka diharapkan apa namanya aktif begitu. Jadi melakukan suatu permainan, mereka aktif di dalam melakukan itu dan juga melakukan gerakan, mengikuti nyanyian sehingga apa yang mereka dengar mudah diingat dan karena melakukan gerak itu menunjukkan eh, apa namanya integritas dari seluruh kemampuan dia eh, bisa terlihat aktif di dalam menerima pengajaran. Musik dan seni misalnya. Ini juga memainkan peran penting dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dan memotivasi anak untuk belajar. Lagu dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep tertentu atau mengajarkan nilai-nilai moral. Jadi lagu tersebut ketika mereka menyanyikan bisa juga eh, menyanyikan lagu-lagu yang mengandung nilai-nilai moral dan mengandung nilai-nilai pengajaran, mengandung berita-berita keselamatan dan lain sebagainya. Nah, karena itu dinyanyikan, eh, para psikolog menyatakan ketika itu dinyanyikan dia lebih lama ingatnya. Nyanyian itu lebih mudah diingat daripada dia harus mengingat eh, tanpa bernyanyi, tanpa bermain begitu. Jadi ini memang tantangan juga. eh, Kembali lagi tadi tidak mudah tentunya. Kita butuh kemampuan untuk mencari lagu yang sesuai dengan mereka. Jadi semua punya tantangan begitu ya.
Jadi dan saya juga bukan ahlinya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya bidang ilmu sosial. Nah, ini terutama kalau mereka kita ajak bermain game, di sana kita buat suatu permainan yang tentunya mengedepankan misalnya berbagi, memperhatikan yang lain, saling membutuhkan, kerjasama. Di situ menunjukkan ada nilai-nilai yang mau dikembangkan, yaitu kehidupan sosialnya. Yang terakhir nggak kalah pentingnya, ini teknologi pendidikan, ini sangat berkembang saat ini ya. Jadi pendidikan dan teknologi itu bekerja sama menghasilkan program-program aplikasi dan ini banyak sekali ya. Seperti cucu saya aja kalau misalnya sedang makan supaya dia makannya serius gitu dibuka aplikasi nyanyian dan di sana ada nyanyian, tarian dan isinya adalah tentang pengajaran tentang Alkitab. Jadi eh, banyak sekali sekarang teknologi pendidikan yang dikembangkan juga misalnya berbentuk permainan atau game yang sudah siap kita dapat secara program aplikasi. Jadi ini bagaimana memanfaatkan teknologi yang berkembang, teknologi IT dan pengembangan software dimanfaatkan untuk dalam pengajaran atau mendidik atau memberi kemudahan di dalam menerima pelajaran. Jadi inti daripada presentasi saya sebenarnya mau menyatakan bahwa ketika kita mengajar anak sekolah minggu, mari kita duduk bersama, mari kita pikirkan berbagai disiplin ilmu yang mungkin kita ikutkan, kita sertakan, dan tentu tidak mudah, banyak tantangannya, eh, karena membutuhkan, karena di berbagai disiplin ilmu, kalau kita sendiri mungkin tidak bisa langsung memahami itu, butuh orang lain yang memang bidangnya psikologi pendidikan, atau memang dia memiliki ilmu mendidik, dan dia juga memiliki apa itu ilmu sosial, dan orang-orang yang sudah berpendidikan di bidang teknologi pendidikan. Jadi ini ruang lingkup berbagai tantangan dan menjadi potensi untuk meningkatkan baik game maupun lagu itu bisa meningkatkan motivasi atau menimbulkan semangat belajar. Eh, Demikian itunya metodenya dan ini telah diterapkan. eh, Kita lihat di sini tentu semua itu bisa meningkatkan konsentrasi anak, mengembangkan kreativitas dan imajinasi, meningkatkan daya ingat, membangun sosialisasi dan kerjasama seperti yang kita diskusi yang saya sampaikan tadi, menumbuhkan semangat positif, mengkaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai Kristiani dan seterusnya. Nah, ini adalah mereka yang ada di Salatiga, mereka bermain game bersama dan terlihat anak-anaknya eh, senang secara tidak terpaksa mereka melakukan bersama-sama. Jadi ini melakukan suatu permainan dan eh, seperti yang disadari tadi, dalam game itu ternyata melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial tadi dan juga eh, apa namanya eh, dibarengi dengan bernyanyi yang juga membuat dia semakin mudah mengingat apa yang dipelajari dan menimbulkan semangat di dalam belajar. Ini juga contoh-contohnya dan ya, jadi ini implementasi yang sudah dilakukan
pemilihan lagu sesuai dengan usia anak, penggunaan game yang mendidik dan relevan dengan tema pembelajaran, mengintegrasikan permainan dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, nih contoh game dan nyanyian di sekolah minggu, tebak kata Alkitab misalnya. Anak-anak harus menebak kata-kata terkait cerita Alkitab. Lomba kuis Alkitab, pertanyaan seputar cerita Alkitab dengan hadiah kecil. Contoh nyanyi misalnya lagu rohani anak yang mudah diingat seperti Yesus cinta anak kecil atau kita semua saudara. Ini contoh saja, tidak harus ini. Nah, tantangan dan solusi. Tantangan pemilihan lagu atau game yang tepat dengan usia dan perkembangan anak ini tidak mudah. Butuh orang-orang yang ahli di bidangnya. Solusi menyesuaikan durasi, intensitas kegiatan agar tetap menarik. Melibatkan orang tua dalam mendukung kegiatan di rumah ya. Nah, kesimpulan, pentingnya menggunakan metode game dan nyanyi dapat membentuk dan meningkatkan semangat belajar anak secara alami menyenangkan. Dapat menumbuhkan nilai-nilai Kristiani melalui kegiatan yang menghibur dan mendidik. Harapannya semoga metode ini dapat diterapkan secara konsisten dan membawa dampak positif bagi perkembangan iman dan pendidikan anak di sekolah minggu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu masukan karena saya di sini bukan ahlinya, saya hanya bahagian dari suatu tim yang harus mempresentasikan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada masukan, komentar dan eh, Ada, Pak. ya, baik Ibu Esther, Profesor Ibu Esther. Sehat, Bu. Enggak kedengaran suaranya, Bu. Masih di mute. Udah. Baik, udah, Bu, udah. Salam kasih dari Kota Tomohon. Kota Wah, Tomohon. terima kasih, Bu. Kita salam kasih juga buat Esther dan keluarga dan semua orang di sana. Eh, Pak Tumpal, saya kok tertarik sekali karena saya guru sekolah minggu Iya. jemaat Petra di Manado 11 Wah, tahun. sampai sekarang, Bu. Ya, saya mulai mahasiswa tingkat terakhir sudah jadi guru sekolah minggu. Wah, sampai sekarang. Sudah tidak. Oh, Karena saya juga sekarang sudah tidak. Dulu iya. waktu itu background saya guru, lalu mereka sekolah guru, mereka manggil saya. Kami Iya. dilantik jadi pelayan khusus penatua anak sekolah minggu. Oh, iya, iya, iya. Ya, Memang di sana ya. saya tertarik, Pak, Iya, dengan penjelasan bahwa mengajar sekolah minggu itu memang perlu keahlian. iya, Tetapi untuk menyiapkan guru-guru sekolah minggu yang mampu menguasai psikologi pendidikan, iya, psikologi, ilmu sosial. iya, Nah, dalam eh, ke dalam apa hambatan itu, iya. maka pimpinan gereja mengusahakan begini, Pak. Gimana, Bu? Guru-guru sekolah minggu mengajar, kan Iya, sekolah minggu itu lebih dari 1-2 orang. iya. Sabtu harus dipersiapkan. Ada Hmm, pertemuan guru-guru sekolah minggu untuk besoknya mau ngajar. hmm, Kelas kami ada kelas setingkat dengan anak TK, hmm, ada kelas setingkat dengan anak SD, dan ada kelas setingkat dengan anak-anak tanggung memasuki hmm. remaja, pra-remaja. Jadi kalau dikumpul satu kali dengan variasi umur, Iya, guru sekolah minggu tidak berhasil. Jadi iya, iya. di kelas-kelas untuk ada 3 guru yang mengajar dan itulah yang terjadi dalam rangka memberi materi yang sesuai dengan umur, Iya, yang iya. sesuai dengan periode perkembangannya pada tahap apa, dan itu Iya, berhasil. iya. Saya mau membagi, Pak. Iya. Kalau Duh, misalnya lagu-lagu, iya, ada lagu-lagu rohani, Pak, tapi tidak mendidik. iya, iya. Contoh,
persembahan kami Sedih. sedikit sekali, kiranya Tuhan Tuhan terimalah terimalah dengan dengan senang senang hati. hati. Jadi kita sudah mendidik anak-anak, persembahan itu yang kecil, 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 kecil. Iya, betul. Kalau anak-anak kan nggak ngerti ya, kiranya Nah, sedikit itu bagus ya. nah, karena kata-kata itu diulang, diulang setiap selesai persembahan atau sebelum memberi persembahan, terbentuk dalam benak mereka bahwa kalau kecil tidak apa-apa, Iya, iya, iya. yang penting ada persembahan. Tapi dari segi Alkitabiah, Tuhan mengajar dalam firman bukan yang kecil, tapi yang terbaik. Iya, Yang terbaik, bukan yang kecil, Pak. iya, Ya, persembahan janda itu yang terbaik. Dia iya, tidak punya apa-apa, janda miskin. Tapi iya, dia tidak kasih yang kecil. Dia kasih semua. Itu yang terbaik. Nah, iya, hal-hal seperti itu harus diajarkan kepada anak-anak sejak sekolah minggu. iya, Gitu. iya, Bu. Jadi ada lagu-lagu yang perlu di ini ya, Pak ya, perlu di apa namanya, dievaluasi lagi kata-katanya itu ya. Mm-mm. Bagaimana? Ya, ada lagu-lagu yang sudah sering dinyanyikan, ternyata Ya, itu berefek psikologi yang kurang baik begitu ya. ya itu artinya tidak alkitabiah dan Mm-mm. kurang mendidik. Iya, Ya, jadi nanti lagu-lagu juga kalau dapat dibuat lagu-lagu untuk anak-anak kan banyak lagu-lagu anak-anak yang dikutip dari nyanyian rohani atau nyanyian iya, kemenangan iman atau apa. Lalu diseleksi lagu-lagu itu, Pak. iya, Ya. iya, Lalu yang terakhir bahwa kalau misalnya mereka mau nonton game iya, ya tentu juga game untuk anak-anak yang kelas kecil beda dengan game untuk anak-anak yang pra remaja. iya, Ya, ya kalau kelas kecil yang penting mereka lihat ada gambar-gambar orang, ada nari-nari. Tapi yang kelas remaja, pra remaja itu mereka sudah nggak suka itu kalau yang game untuk anak-anak. iya, iya, Memang menjadi guru sekolah minggu tidak gampang-gampang, Pak. iya, Tidak gampang. Harus jangan dikira kok anak kecil gampang saja. Diajar iya, ini diajar berdoa sudah cukup. iya, Itu. Jadi kalau sekarang itu Bapak melihat penelitian itu di Salatiga, bisa hmm, saja contoh-contoh itu jadi model. iya, Jadi model untuk sekolah-sekolah minggu di sekitar itu yang ada di jemaat-jemaat sekitar. Ya. Jadi untuk menjadi guru sekolah minggu harus ada pendidikan, ada latar belakang, senang. Pertama iya, mengajar jadi guru sekolah minggu dan iya, harus bersiap setiap hari Sabtu atau hari apa yang ditentukan oleh pengurus sana untuk mempersiapkan diri. Materi apa ya dia persiapkan, game apa dan lagu-lagunya. Itu iya, Pak Bu. masukan ya karena menjadi guru sekolah minggu senang sekali. Iya. Ya, makasih Pak. Iya, Bapak. terima kasih Bu Esther. Iya, saya jujur saya tidak ahlinya. eh Memang seperti Ibu bilang tadi, dalam sekolah minggu itu kan tidak satu orang, beberapa orang. Tapi Ya, terkadang kita hanya eh ketika kita mengajar sekolah minggu itu kita sudah disiapkan, sudah ditentukan oleh tim, sehingga ya, kita tidak ada lagi pilihan, hanya belajar persiapan dan langsung eh apa namanya mengajar anak sekolah minggu. Memang perlu dipikirkan lebih lebih seksama gitu ya. Saya ya, setuju sekali. Makanya tadi saya angkat sebenarnya kekayaan metode kita itu sebenarnya banyak gitu. Cuman kita serius nggak memainkan metode itu di dalam penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Bu Esther. Ya, makasih ya Pak. silakan Bapak Ibu yang lain ada Ibu Nanti Beta, ada Pak Ronald, silahkan. Yang mana ini duluan tadi? Saya nggak lihat. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Betaria Sunata. Ya.
Baik, eh, terima kasih Pak Tumpo atas presentasinya. Mungkin eh, kayaknya pertanyaan saya agak banyak ya Pak, eh, Ya, terkait dengan presentasi ini. Yang pertama, tadi Bapak sering sekali menyebutkan bahwa ada tantangan gitu ya dalam pemilihan game dan lagu-lagu yang kira-kira mana nih yang sesuai ya untuk anak-anak itu bisa meningkatkan semangat belajarnya seperti itu. iya, Nah, tadi itu Bapak barusan menjelaskan pertanyaan dari Prof. Esther bahwa eh, ya tim ini hanya menjalankan saja seperti itu ya. Jadi iya, pertanyaan saya itu eh, apakah ada konsultasi seperti itu? Karena ini kan hmm, Bapak bilang nggak mudah gitu ya untuk iya, menentukannya. Apakah ada konsultasi dengan ahlinya atau memang sebagai orang yang tim yang akan melakukan PKM ini kan kita perlu berhati-hati untuk melaksanakan iya, hal itu. Yang iya, kedua, itu ini tadi saya lihat di tujuan yang Bapak eh, sedang ini kan yang sedang di display ini iya, menjelaskan pentingnya metode. Jadi saya pikir tadi oh PKM ini tujuannya untuk menjelaskan begitu. Tapi iya, ternyata setelah dipaparkan oh, ternyata bukan menjelaskan, tapi melakukan metode iya, itu, melakukan game iya, dan nyanyi. Kemudian, eh, judulnya itu kan ada untuk meningkatkan semangat belajar. iya, Tapi saya itu tadi belum jelas dan mendapatkan pemaparan semangat iya, belajar apa sebenarnya yang pengen dituju oleh PKM ini. iya, Nah, maaf ya Pak, agak banyak ya. iya, 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 Yang keempat, eh, jadi tadi itu ada kesimpulan iya, pernyataan. Saya lihat sih sepertinya itu pernyataan peningkatan adanya semangat belajar. Bagaimana caranya tim itu mengukur hasil dari PKM ini bahwa hmm, ada peningkatan gitu. Misalnya kalau saya itu kan saya bilang ada peningkatan semangat belajar nih. hmm, Kemarin itu saya sepertinya kalau dipakai skala itu ada 3. Hari ini semangat belajar saya itu ada di 5. Jadi itu ada peningkatan. Kalau iya, PKM ini dari mana mengukurnya seperti itu? iya, iya, Kemudian bagaimana mekanisme kerja dari game dan nyanyi itu bisa meningkatkan semangat belajar anak-anak? Itu aja iya. Pak, terima kasih. Ya, ini pertanyaannya banyak dan sulit saya jawab ini. Ya, terus terang memang bidang ilmu saya kan di teologi natural ya. Cuman kemarin itu ketika bersama Pak Bobi, saya diikutkan di dalam tim ini. Tetapi peran saya itu lebih kepada apa namanya, menggali secara teoritis begitu tentang bagaimana game dan lagu itu mempengaruhi di dalam peningkatan proses belajar begitu. Makanya saya menekankan di situ gitu. Jadi kalau lepas dari apa yang di Salatiga ini, pengalaman saya di gereja saya begitu ya. Kalau misalnya kita mengajar sekolah minggu, itu kita sudah ada komisinya dan mereka juga telah mendapat persiapan dari sinode dan seterusnya. Jadi dipikirkan orang banyak begitu. Jadi pada hakikatnya kalau kita terlibat, kita hanya mengikuti apa yang menjadi saran-saran kakak kelasnya itu. Jadi kita tidak pernah lagi istilahnya berpikir mana lebih baik begitu. Bahkan itu sudah jadi buku, sudah jadi tinggal melaksanakan begitu. Kalau yang ini, yang di Salatiga, seperti saya katakan tadi, saya sendiri kan tidak ikut langsung, ada teman-teman kelompok saja di sana. Jadi saya tidak mendapat apa namanya, seperti apa menilainya. Mestinya memang harus ada pretest dan posttestnya.
sehingga bisa menunjukkan. Tetapi untuk cara yang paling cepat sebenarnya kalau kita lihat mereka senang dan gembira, tidak terbeban dan tertekan, itu salah satu bentuk yang secara tidak langsung, secara apa namanya ya, secara kualitatif menunjukkan bahwa pengajaran ini eh, berhasil begitu untuk menyampaikan suatu pengajaran tentang firman Tuhan begitu. Karena secara teori memang eh, eh, bisa membuktikan ketika belajar itu dengan tidak ada beban-beban tekanan, dengan suasana hati yang riang dan gembira, dengan melakukan apa namanya eh, gerakan kreativitas, itu akan menimbulkan integritas dari performa mereka menjadi lebih baik begitu. Tetapi secara kuantitatif saya tidak bisa sampaikan begitu. Nah, tadi ada pertanyaan seperti apa mereka mempersiapkan. Memang ada metodologi mereka yang mereka lakukan sebelum memulai ini. Di sini tadi belum saya jelaskan ya. Jadi pertama mereka survei, kemudian setelah survei mereka memiliki melihat suatu peluang, maka mereka membuat proposal. Sesuai dengan proposal itu, ketika ada kesepakatan, maka dilakukan dan kemudian pelaporan. Jadi ini model PKM-nya ya, bagaimana mereka mulai masuk di sana. Ini tadi tidak saya sampaikan. Nah, saya hanya melihat ekspresi anak-anak ini, mereka tidak ada merasa terbeban, mereka dengan senang begitu ya. Kalau kita perhatikan dan semua melakukan dengan baik begitu, berarti ini menunjukkan suatu permainan atau suatu penyampaian tujuan yang baik juga begitu. Hanya sejauh itu paling bisa saya sampaikan. Jadi eh, sebenarnya saya lebih melihat tadi ada 5 disiplin ilmu yang paling yang saya tunjukkan di sini. Yang mau saya katakan, yang mau saya tekankan sebenarnya secara teori ya, bahwa yang sangat berkembang sebenarnya yang kelima ini nih. Yang mana tadi? Eh Mana tadi metodenya itu? Oh, jadi nggak kelihatan. Oh ini dia. Teknologi pendidikan ini sangat berkembang ya. Kalau di teknologi pendidikan ini eh, satu disiplin ilmu yang besar dan berkembang karena eh, teknologi IT sendiri pun begitu pesat berkembang dan juga teknologi komunikasi juga, pengembangan software juga. Sekarang ini sudah menjadi hal yang sangat serius dan penting diterapkan di dalam pendidikan umum, sehingga tentu saja bisa diterapkan di dalam pendidikan agama begitu. Dan tentu saja butuh biaya dan juga itu tadi tantangannya memang seperti dibilang Ibu Esther tadi, kalau semua dikumpulkan tanpa melihat faktor psikolog anak itu, kemampuannya, maka biasanya tidak optimal hasilnya. Maka akan disesuaikan dengan tingkat mereka, tingkat kemampuan mereka dan apa namanya eh, keinginannya, kesanggupannya, sehingga sesuai eh, apa yang diajarkan dengan berbagai metode tadi untuk bisa mendapat hasil yang lebih baik begitu. Paling sejauh itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada masukan. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, Kayaknya tadi tuh pertanyaan saya ada yang kelewat eh, ya. Apalagi tadi.
Yang maksudnya itu yang dijawab itu yang kayaknya ada yang bukan pertanyaan saya. Jadi saya ulangi lagi ya yang Iya, belum iya, dijawab. iya. Jadi semangat belajar yang seperti apa yang dimaksud dalam PKM ini yang ingin ditingkatkan seperti itu? Oh, Kan judulnya. semangat, iya, iya. Jadi eh, kalau dari bacaan ini eh kan persoalan besarnya itu ketika kita mendidik anak-anak, mereka cepat bosan, terus akhirnya itu juga berdampak, maka apa yang kita sampaikan tidak diingat, tidak berdampak, baik secara pengetahuan ataupun secara eh, apa namanya aplikasi atau etika begitu. Artinya itu tidak diharapkan. Jadi bagaimana kita membuat suatu suasana lewat permainan game dan lagu sehingga eh, mereka akan menghasilkan suatu suasana hati yang riang dan gembira, sukacita dan tidak ada tekanan sambil di saat-saat seperti itu kita menyampaikan firman Tuhan tadi. Nah, itu tadi yang saya bilang tidak mudah. Bagaimana kita memilih lagu dan game yang sesuai ketika terintegritas antara berbagai metode disiplin ilmu tadi sehingga eh, apa yang kita sampaikan misalnya dengan mudah ditangkap, mudah diingat dan juga menjadi sesuatu yang berdampak bagi kehidupan anak-anak begitu. Jadi tidak jauh daripada itu bagaimana supaya yang kita sampaikan ini mudah ditangkap, mudah diterima, mudah diingat dan berdampak bagi kehidupannya. Itu saja sih. Coba kalau kita mengajar misalnya tidak pakai game, tidak pakai nyanyian, ya mungkin mereka juga bisa mengingat, bisa mengetahui, tetapi pasti berbeda eh, apa namanya kemampuan mengingatnya karena mengingat sebuah lagu itu kalau dinyanyikan apalagi ada ritmenya ada mirip-miripnya dengan lagu yang lain itu dia jauh lebih mudah mengingatnya begitu daripada hanya disuruh diingat dihafal tanpa bantuan disiplin ilmu yang lain begitu. Itu saja sih yang mau disampaikan. Baik, Pak Tumpal, terima kasih untuk penjelasannya ya, Pak. Ya, ya terima kasih. Saya sangat tidak merasa apa namanya mempunyai keahlian sih di sini. Harusnya bukan saya yang presentasikan ini. Ini harusnya siapa, Pak? Nah, kan kami ada 5 orang itu. Saya hanya Apa-apa. iya. Iya, berarti Pak Belajar Tumpal dipercaya untuk mempresentasikannya ya. Iya, itu saja masalahnya. tidak Mungkin apa-apa, Pak. mungkin masukan saja kali ya, Pak. Kenapa? Masukan dari saya Iya, maksudnya. iya. Silakan, Eh, silakan. Sebenarnya ya saya juga masih belajar begitu ya melakukan PKM dan eh, menuliskan hasil-hasilnya seperti itu. Eh, Tadi saya lihat sebenarnya kan dari pertanyaan saya itu sebenarnya kok kayaknya ini masih kurang ya gitu ya Iya, dari betul. kayak gitu kita meningkat semangat belajarnya. Tapi kalau misalnya kita hanya lihat nih dari semangat mereka atau dari moodnya, dari tawanya, cerianya, apakah mungkin misalnya kalau nggak dikasih kayak gitu juga yang namanya anak-anak itu tetap ceria kayak gitu. Jadi sebenarnya penjelasan yang ilmiah dan baik dia kuantitatif dan kualitatif itu sebenarnya yang saya lihat itu masih kurang kuat untuk Betul, betul. pembahasan ini. Seperti Iya. itu. Mungkin ke depan kita nanti sama-sama bisa perbaiki ya, Pak. Iya, perlu Ya, memang penilaian kuantitatif ya supaya lebih terukur gitu ya. Ya, serius sungguh benar itu. ya, baik. Terima kasih Pak Ya, Tumpal. sama-sama. Baik, terima kasih Bu Beatrice Sonata untuk
pertanyaannya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Reynold untuk menyampaikan pertanyaannya karena sudah resign dari tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tumpal pembahasan materinya. Saya nggak bertanya, hanya mau sharing aja. Iya Pak, iya Pak, silakan Pak Ronald. Karena saya guru sekolah minggu, jadi Oh, ketika mendengar, waduh, tersentuh sekali ya. ya, kemudian saya juga guru anak disabilitas. Jadi Oh itu iya area iya iya. saya. Iya, jadi apa yang Pak Tumpal sudah lakukan itu udah luar biasa. Ah, enggak loh Pak. Saya mau sampaikan begini, tadi kan judulnya itu membentuk kerohanian anak ya melalui permainan Iya, dan Iya. itu membentuk ya, semangat belajar melalui semangat. metode game dan nyanyi. Nah, jadi sama sharing gini, bagaimana bisa kita meningkatkan itu? Kita mulai dari pelayan. Tadi kata Profesor Esther juga luar biasa. Iya, Pertama 3P kalau kita jadi guru ya, bersedia memahami panggilan kita, bersedia mempersiapkan panggilan kita, dan pelaksanaannya. Nah, ketika kita melayani anak, kita mesti memahami cara kerja otak. Pertama, cara kerja otak itu apa yang ditangkap oleh indera. Ketika iya, kita melihat sesuatu kan ditangkap oleh indera dulu. Dari indera itu akan diolah menjadi persepsi. Setelah iya, persepsi, diolah lagi menjadi pengetahuan dan outputnya itu akan behavior, perilaku. Nah, iya, kemudian kembali lagi lihat tentang peserta didik kita. Saya kan anak sekolah iya. minggu ya, Pak. Betul. Ya, Iya, tempat saya itu dibagi 4. Ada batita, 3 tahun, balita, iya, kelas kecil, dan kelas besar. Saya melihat meminjam dari ilmu pendekatan kognitif ya. iya, Ya, itu ada ketika kita mengajar kita juga perlu persiapan memahami tentang siapa sih peserta didik kita. Nah, apakah itu sensori apa? Adakah di usia 18 sampai 24 bulan itu batita pasti, atau iya, di 2 sampai 7. Nah, itu kalau dalam teori kognitif ada tingkatannya, ada sensori motorik, iya, operasional konkret, kemudian operasional. iya, Nah, kalau kita melayani anak-anak balita itu kan ada di contoh batita ya, sensorik motorik. iya, Yang lebih banyak itu lebih kepada sensori motorik mereka, apa yang ditangkap itu. Makanya kalau bicara games, kemudian lagu, apalagi kalau lagu pakai gerak dan lagu, iya. itu jauh lebih baik. Oh iya, Kenapa? Karena membentuk pemahaman mereka, bahkan bukan cuma pemahaman, bukan cuma kognitif, afektif mereka, bahkan psikomotorik, kemampuan mereka yang lain. iya, 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 Contoh gini, kita mengajar tentang anak, ada lagu kan, contoh lagu gini, dua mata saya, hidung saya satu, sambil ditunjuk nih. iya, Anak belajar banyak hal. Selain dia belajar tentang apa, dia senang dengan lagu, dia ada situ ada pengetahuannya juga. Oh iya, mengenal iya, tubuh mata. Kemudian ada apalagi kalau bilang semua ciptaan Tuhan, dia belajar tentang Tuhan. iya, Jadi ketika dilakukan games dan lagu, bagi saya itu luar biasa. Itu bagus banget. Yang penting iya, kita mesti tahu porsinya. Nah, kalau operasional itu sudah mulai masuk kepada permainan yang simbolik. Nah, kalau usia-usia Pak 2 sampai 7. Nah, kebetulan saya kan di bidang itu. Jadi kan sudah mulai kenal dengan apa namanya? Contoh belajar polisi kan lewat apa? Berbagai permainan. Jadi kita belajar sesuatu tuh lewat kayak permainan-permainan gitu. Nah, dia iya, belajar tentang fungsinya. Kemudian kalau operasional konkret itu kan sudah mulai belajar tentang objek kelihatan. Jadi saya mau katakan nih, jadi kalau kita mau efektif dalam belajar, saya belajar dalam melayani anak, kenal panggilan kita siapa, kemudian persiapannya pas memahami tentang kemampuan anak itu sendiri. Mungkin itu iya, kalau saya. Karena kebetulan saya juga bersama anak-anak nih, ini anak disabilitas ya, iya, mewarnai, mulai ini. Kalau butuh apa namanya ke depan masukan atau apa mungkin belajar, bisa juga di sini sebagai sumber juga bisa juga untuk yang ke depan. baik Pak Reynold. Saya sangat mendukung. Itu aja mungkin dari saya. Kalau Wah, terima kasih. terima kasih masukannya Pak Reynold. Ya, saya sangat terberkati dari penyampaian Bapak. Terima kasih Pak. Ya.
Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan lagi pada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kesempatan diberikan. Saya izin bertanya, boleh? Oh, Boleh, Pak? oleh Ya. Pak Marli Roy. Oh ya, ada Pak Roy di sini. Ya Pak, izin ya. Iya Pak Roy. Ya, saya berterima kasih buat waktunya. Saya Fadli Roy, saya dari admisi STT Moria. Oh iya Ya, Pak. kebetulan saya juga interest dengan pelayanan anak-anak dan pernah terlibat dalam pelayanan anak keliling-keliling untuk memberi pengajaran dan juga pakai alat peraga seperti panggung boneka, ya pakai flashcard atau Iya. barang-barang yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak begini, biasanya dalam sebuah ibadah anak pada umumnya kita sudah ada liturgi kecil di Iya. mana ada lagunya, kemudian setelah lagu kemudian ada beberapa poin, nanti ada firman Tuhan atau bagian mengajar. Iya. Nah, yang saya tahu itu yang biasa dilakukan pada umumnya di tata acara atau liturgi untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan apa yang disampaikan pada hari ini? Apakah yang dimaksud sambil, jadi maksudnya gini, biasanya kan nyanyi dulu baru firman Tuhan, atau pengajaran, atau bercerita untuk anak-anak. Nah, apakah itu nanti kalau sambil nyanyi sambil diajar dicampur, apakah anak-anak nggak bingung gitu Pak? Itu satu pertanyaan saya. Ataukah di dalam lagu-lagu itu dikasih masuk makna rohani yang benar, seperti kata Ibu tadi, jangan sampai ada teologi yang salah ya. Seperti contoh, selain contoh tadi ada lagu King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek, leher bebek, itu kan saya nggak ngerti apa hubungannya dengan pengajaran firman gitu ya. Iya. Apakah kita memasukkan lagu-lagu yang mengandung makna pengajaran, ataukah kita memilih lagu-lagu yang sudah ada? Sebab kalau kita mau mengajar satu tema, misalnya temanya mengasihi, kalau kita sudah ada lagu yang tersedia, kita bisa ambil, sehingga itu akan selaras linear dengan temanya. Iya. Tapi kalau nggak ada, kita harus karang sendiri. Nah, yang saya tanya ini ialah gini Pak, kan sudah ada lagu-lagu tuh tadi di bagian pembukaan. Nah, mengajar dengan lagu-lagu, apakah lagu yang diisi ajaran atau sambil nyanyi sambil ngajar gitu loh Pak? Kalau lagu-lagu kan tadi sudah kalau dalam tata acara ibadah anak suami kan sudah ada di awal. Iya. Lagu-lagu pembukaan, lagu-lagu misalnya macam-macam ya, lagu-lagu yang anak. Nah, waktu mengajar apakah harus lagu ganti kemudian pengajaran, atau melalui makna lagu itu kita menekankan satu poin tertentu? Itu Pak, itu pertanyaan saya. Karena kan sebenarnya lagu-lagu sudah ada gitu. Iya. Baik Pak Rui, terima kasih Pak. Jadi Bapak mempertegas gitu ya. Ya, baik Pak. Jadi yang metode yang mau diaplikasikan ini sebenarnya persis seperti yang dibilang Ibu Esther tadi, bahwa ketika kita mau menyampaikan suatu tujuan yang harus disampaikan kepada anak itu berupa misalnya isi Alkitab yang harus dia ketahui, sebaiknya ya itu tadi melalui lagu begitu. Nah, itu menjadi tantangan, seperti apa lagunya ya kan? Seperti apa lagunya? Bahkan lagu-lagu juga terkadang sudah ada justru tidak membuat mendidik lebih baik begitu, tapi dibilang bahasa tadi ya. Jadi memang itulah tantangan tadi, bagaimana kita memakai misalnya ritme atau apa itu not lagu yang sudah biasa mereka tahu, tapi kita isi dengan kalimat-kalimat yang mau kita sampaikan begitu. Misalnya Tuhan itu mengasihi semua orang, misalnya kan. Ya, nanti kita bikin lagunya dengan isinya tuh apa namanya, makna dari lagu itu begitu. Jadi betul Pak. Walaupun nanti kita tidak semua lagu harus begitu tentunya, tapi memang ada suatu lagu di mana lagu itu berisi sesuatu makna, dan itulah yang mau kita sampaikan sebenarnya. Sehingga nanti karena disampaikan
melalui suatu lagu, maka lagu itu kan anak-anak mudah ingat, apalagi notnya sudah not yang sudah lama begitu. Kata-katanya itu langsung ingat dia dan bisa lebih dihayati begitu. Begitu, Pak. Kemudian misalnya game tadi, kalau kita makna daripada penyampaian firman itu adalah untuk memperhatikan sesama, menolong sesama, ya dibikinlah game yang pada akhirnya juga game itu apa namanya memainkan perannya untuk menunjukkan mereka saling memperhatikan, saling menolong sesama begitu. Jadi memang di awal tadi saya katakan suatu metode yang terintegritas dari berbagai disiplin ilmu. Nah, ini sekarang sedang berkembang sih di dalam teknologi pendidikan ya, teknologi pendidikan umum bahwa metode mengajar itu dengan menggunakan media-media yang sudah ada itu sangat menolong. Misalnya saja ya, kalau saya mengajar tanpa menggunakan PPT ini, bayangkan itu sangat sulitnya ditangkap dan dipahami begitu. Dengan ada PPT ini ada gambar-gambar, mestinya lebih meningkat katanya sampai 70% itu apa namanya kemampuan yang melihat dan mendengar itu lebih baik begitu daripada tanpa PPT ini. Jadi memang kita akui banyak pengaruh eh, media apa namanya teknologi ini di dalam mempengaruhi otak kita sehingga kita mampu mengingat dan melihat secara mudah, secara keseluruhan begitu. Itu aja Pak Roy. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Iya Pak Roy, terima kasih Pak. Iya. Oh. Baik, terima kasih Pak Rui atas pertanyaannya karena Pak Tumpal ada usul, boleh? Iya, boleh Bu. Bu, silakan Bu Esther. Oh, itunya di mute Bu. Mm. Iya, Oke. Kalau judulnya ini kan membentuk semangat belajar. iya, Kalau membentuk berarti belum ada apa-apa yang iya, dibentuk. iya, Padahal mereka kan sudah belajar di TK, iya, sudah belajar di SD. iya. Mana yang paling cocok? Membentuk dari tidak ada bentuk atau semangat sudah ada kita lebih tingkatkan dengan cara metode game dan nyanyi. Meningkatkan lebih tepatnya Bu ya. Bentuknya bukan kalau membentuk kan berarti Iya, itu belum dari tidak ada. ada menjadi ada gitu ya. Padahal Iya, semangatnya mereka kan sudah masuk di playgroup, betul, betul, betul. mereka sudah di SD. Betul. Ya, jadi bukan lagi mau dibentuk, sudah ada tapi tinggal mau ditingkatkan lewat metode game dan nyanyi. Iya, Tuh, itu ditingkatkan lebih tepat. Iya. ya, itu usul Iya. saya Pak, supaya Iya, betul Bu. Secara kalau penggunaan membentuk kata lebih tepat. Iya. tidak ada apa-apa ini baru mau dibentuk semangatnya, Iya. mereka sudah lewat itu. Iya. Playgroup, makasih Pak. Iya, makasih Bu Esther, sukanya. Iya, Oke. iya, makasih Bu. selanjutnya untuk waktu sesi tanya jawab kita sisa 2 menit. Kesempatan saya berikan kepada satu penanya saja untuk memberikan tanggapan atas pemaparan materi dari Pak Tumpal. Kesempatan diberikan. Baik, jika tidak ada, karena waktu kita sisa 1 menit, sebagai penutup dari sesi tanya jawab kita, kebetulan saya juga di sini sebagai guru sekolah minggu, dan saya juga setuju jika dalam kita melakukan atau memberikan pengajaran kepada anak-anak dan metode games dan menyanyi itu kita bisa gunakan untuk menyemangati lagi anak-anak apabila terkadang dalam kita mengajar itu membuat anak-anak bosan atau jenuh dengan cara atau gaya mengajar kita.
Baik, karena waktu kita sudah cukup dan selanjutnya kami sebagai panitia memberikan sertifikat kepada Bapak Tumpal sebagai narasumber kita pada seminar siang hari ini. Baik, berikut kami akan menampilkan sertifikat kepada Bapak Dr. Tumpal Pandiangan dan izin untuk screenshot. Udah kelihatan? Udah. Udah. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu yang memberi perhatian, masukan. Kasih, Semoga Pak. Tuhan memberkati kita semua. Sama. Sampai ketemu di lain kesempatan berikutnya. Terima Makasih, Pak. kasih. Makasih Bu Esther, Pak Ruli, dan Terima kasih Bapak dan Pak Tumpal, ya, Krisna, dan teman-teman. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya saya berikan kepada Pak Rui untuk mempromosikan kampus kita, kesempatan saya berikan. Oh ya, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya dari tim admisi kemahasiswaan STT Moria memberikan himbauan dan juga memohon bantuannya agar sekiranya ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang bertemu atau ada orang yang datang meminta informasi tentang sekolah tinggi teologi, misalkan dia baru lulus dari sekolah menengah teologi Kristen atau mungkin baru saja tamat stratum 1 di pendidikan teologi atau sekuler yang lain dan ingin melanjutkan ke STT Moria, dipersilakan untuk menghubungi kami dari tim admisi atau juga bisa melalui website atau juga kami bisa memberikan brosur, flyer atau video branding yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati jikalau bisa untuk membantu men-share tentang STT Moria sebagai salah satu lembaga pendidikan teologi yang sudah terakreditasi oleh pemerintah baik untuk stratum 1, stratum 2 dan stratum 3. Terima kasih. Selamat sore. ya. Kasih, Pak. Terima kasih Terima Pak kasih, Pak Roy. Rui. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya kami menginformasikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman bahwa setiap hari Rabu diadakan seminar dan untuk hari Rabu minggu depan ada seminar yang menjadi pembicaranya itu Pak Josafat Bangun dan saya akan share flyernya. Baik, berikut flyer untuk seminar minggu depan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Josafat Bangun. Diharapkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman untuk hadir dalam acara seminar tersebut. Demikian informasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di acara seminar siang hari ini untuk mengisi presensi yang telah kami share di kolom komentar Zoom agar bisa mendapatkan sertifikat yang disediakan oleh panitia. Demikian informasi ini saya sampaikan dan kita akan menutup seminar pada siang hari ini
dan saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu bagi kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mengakhiri acara seminar bersama narator kami atau narasumber kami, Pak Tumpal, kiranya Engkau berkati hamba-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Keluarganya Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu yang sebagai tamu di acara seminar pada siang hari ini. Kiranya Engkau berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami akan menutup seminar pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, padamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Kak Karlina tidak difoto. Oke, Ya. kita akan melakukan sesi foto bersama. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa mengambil foto bersama. Baik, jika semuanya sudah on cam, saya akan hitung 1, 2, 3. Baik. Sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di acara seminar pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo, makasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak Ibu.